2025. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel menggunakan aplikasi PET Simulation. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud arus listrik? Coba perhatikan simulasi berikut. Jika saklar dinyalakan, maka lampu menyala. Pada saat lampu menyala, ini berarti Lampu menyala karena ada aliran arus dan aliran elektron yang berlawanan. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. mengapa Pada rangkaian terbuka, lampu tidak menyala. karena Mengapa? arus listrik yang mengalir. Karena tidak ada aliran listrik maupun elektron. Menyala Pada rangkaian tertutup, lampu menyala. Mengapa? ada arus listrik yang Karena ada aliran arus listrik dan elektron yang mengalir secara berlawanan. ini adalah merancang hambatan seri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah merancang hambatan seri dan paralel menggunakan aplikasi PET Simulation. Merancang hambatan seri dan paralel. Di masa pandemi ini bukan hal yang sulit untuk melakukan praktikum untuk mata pelajaran IPA. Kita bisa menggunakan aplikasi PET Simulation untuk melakukan praktikum rangkaian seri dan paralel. Yang pertama kita akan membuat rangkaian paralel. Ya. Nanti bisa diikuti oleh semuanya dengan menggunakan aplikasi PET Simulation ini. Kita siapkan baterai, kemudian lampu, kemudian kita pasang ampere meter di setiap lampu dan kita hubungkan dengan kabel. Ya, silakan diperhatikan. Kemudian kita siapkan saklar. Saklar ini bisa digunakan untuk menyambungkan arus dan memutuskan arus. Jadi sebagai pengganti dalam kehidupan nyata, kita bisa menggunakan virtual lab ini lengkap, bisa dengan menggunakan saklar, lampu, baterai maupun ampere meter. Kita hubung-hubungkan dulu dengan kabel agar terbentuk suatu rangkaian paralel. Ya, kita bisa rapihkan juga untuk susunan kabelnya. Kita ambil lagi kabel untuk menyambungkan. Nah, sekarang sudah jadi rangkaian paralelnya. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Setelah kita nyalakan saklarnya, kita juga menentukan tegangan maupun kuat arus pada rangkaian paralel ini, di mana tegangan paralel pada pada rangkaian paralel ini adalah sama. Yaitu kita akan membuat rangkaian seri. Rangkaian seri ini lebih sederhana dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang pertama kita siapkan dulu baterai 1 buah, kemudian resistor, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Ya, kita rapihkan.
Kemudian kita pasang ampere meter untuk mengukur kuat arus. Setelah itu kita hubungkan kuat arus ampere meter ini dengan resistor ya, dan jadilah rangkaian seri, di mana pada rangkaian seri kuat arus yang mengalir yaitu sama di semua hambatan, sedangkan tegangannya itu berbeda antara tegangan total dengan tegangan pada hambatan yang mengalir. Pada rangkaian seri, kuat arus total sama dengan kuat arus pada hambatan 1 dan sama dengan kuat arus pada hambatan 2 dan sama juga dengan kuat arus di hambatan 3. Sedangkan tegangan total merupakan jumlah dari tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Jadi, untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri bisa dicari dari hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3. Sedangkan pada rangkaian paralel, tegangan total sama di semua lampu. Tegangan total yaitu sama dengan tegangan di lampu 1, sama dengan tegangan di lampu 2, dan sama dengan tegangan di lampu 3. Kuat arus total merupakan jumlah kuat arus dari ketiga lampu. Sehingga untuk mencari hambatan total pada rangkaian paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Apa yang kalian bisa simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Rangkaian seri. Hambatan disusun dari ujung ke ujung atau berderet. Terdapat satu lintasan arus listrik. Kuat arus listrik yang mengalir di setiap hambatan sama besar. Hambatan pengganti seri R selalu lebih besar dari hambatan terbesar yang disusun seri. Rangkaian hambatan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Rangkaian paralel. Hambatan disusun berdampingan atau sebelah menyebelah. Terdapat lebih dari satu lintasan arus listrik. Beda potensial di ujung hambatan sama besar. Hambatan pengganti paralel RP selalu lebih kecil daripada hambatan terkecil yang disusun paralel. Rangkaian hambatan paralel berfungsi sebagai pembagi kuat arus. Keuntungan dan kerugian rangkaian seri dan paralel. Keuntungan rangkaian seri mengurangi biaya pemakaian kabel listrik. Kerugiannya, energi yang diserap menjadi semakin kecil, nyala lampu menjadi redup. Jika salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Hambatan listrik semakin besar. Rangkaian paralel. Keuntungannya, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Sedangkan kerugian rangkaian paralel yaitu dibutuhkan lebih banyak kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian.